Definisi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau edukles yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kelenjar proses fisiologis tubuh. Kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pineal, dan kelenjar pulau Langerhans. Pada pankreas, kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Selain struktur yang membedakan setiap kelenjar adalah sekresi yang menghasilkan dan fungsinya. Kelenjar endokrin terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar ini ada di dalam otak, tempatnya di bawah hipotalamus. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi, dan pembakaran energi. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid, terletak di leher dan mensekresi hormon tiroid T3 dan T4. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di leher dan mengsekresikan paratormon. 4. Kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak pada kedua ginjal dan terdiri dari dua bagian, korteks luar dan medula dalam. Yang kelima yaitu pankreas. Kelenjar pankreas memiliki kedua fungsi eksokrin dan endokrin. Pankreas menghasilkan berbagai hormon yang mengendalikan metabolisme glukosa tubuh. Yang keenam, gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Dan yang ketujuh yaitu timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun, setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian gangguan pada sistem endokrin, yang dimana sistem endokrin adalah penyakit yang berhubungan dengan kelenjar endokrin dalam tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dilepaskan melalui aliran darah. Kemudian terdapat dua penyebab gangguan sistem pada endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Kemudian yang kedua, pembentukan luka seperti bintil atau tumor yang dimana pada sistem endokrin yang dapat atau tidak memengaruhi kadar hormon. Gejala gangguan sistem endokrin. 1. Diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. 2. Akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih terutama pada tangan dan kaki. Yang ketiga, penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Yang keempat, sindrom Cushing.
Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kelima, penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Yang keenam, Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis adalah suatu kondisi ketika tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Yang ketujuh, hipertiroidisme. Hipotiroidisme adalah kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Yang kedelapan, hipotiroidisme merupakan kondisi ketika tiroid underaktif dan menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Dan yang terakhir, proklatinoma, apabila kelenjar pituitari yang difungsional menghasilkan hormon proklatin berlebih yang berguna dalam produksi ASI.